warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama pembelajaran kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, apakah kalian tahu energi itu sangat penting bagi kehidupan kita? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari bersama-sama. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk lainnya di bumi. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Setelah kalian amati, mari kita berdiskusi bersama-sama. Soal nomor 1. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Semua anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Soal nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kalian menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang pertama, sinar matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Alasannya, pakaian akan cepat kering apabila dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya, bayi sedang terkena sinar matahari, maka bayi itu tulangnya akan lebih kuat. Kemudian, yang ketiga, bagi tumbuhan. Energi matahari membantu proses pembuatan makanan, yang disebut juga dengan proses fotosintesis. Nah, setelah melakukan proses fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan oksigen dengan istilah O2 dan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Dan yang terakhir, soal nomor 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Yaitu yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Jadi, bumi akan selalu hangat. Yang kedua, panas matahari membantu proses pengeringan. Seperti petani yang menjemur padi akan mudah kering ketika ada panas matahari. Begitu juga ketika proses pengeringan ikan asin dan kerupuk. Kemudian yang ketiga, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Ketika air laut menguap, itu sangat membantu para petani garam dalam proses pembuatan garam. Nah, kita sudah menjawab 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan loh. Tugas adik-adik di rumah adalah membuat tulisan berdasarkan jawaban-jawaban di atas pada buku tematik halaman 2. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Jadi adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan yang memberikan sumber daya alam yang melimpah di negara kita Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam.
penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, adik-adik, laut di Indonesia itu terkenal banyak ikannya. Indonesia juga terkenal dengan lahan yang subur yang menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki gas bumi, minyak, dan logam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus-menerus tersedia dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Misalnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita sebagai manusia harus menggunakannya dengan bijak dan terus melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Misalnya, kita membutuhkan tumbuhan, tetapi kita tidak mau menanamnya. Berarti itu tidak melestarikan adik-adik. Jadi, di sini kita harus menggunakannya dengan bijak. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas dan diperlukan waktu yang sangat lama untuk menghasilkannya. Misalnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam. Perlu adik-adik ketahui, minyak bumi berasal dari sisa-sisa hewan yang mati di bawah laut, yang tertimbun berjuta-juta tahun lamanya. Nah, jika kita menggunakan minyak bumi secara boros, otomatis minyak bumi akan cepat habis dan untuk menghasilkannya lagi butuh bertahun-tahun untuk menghasilkan minyak bumi yang baru. Maka, kita harus menghemat dan menggunakan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui.